40 guru di PHK dengan sepihak pada PT PSI yang digugat. Mahasiswa UNES juga fakta yang mengejutkan. Nah, di balik industri raksasa, ada kisah pilu yang nyaris tak terdengar. Tapi, suara itu kini menggema dari 5 mahasiswa UNES yang tak tinggal diam. Dari tugas ujian awalnya sederhana, dan kini menjadi keadilan sosial yang menginspirasi. Kabar panas dari Kota Bandar Lampung, PT Philips Sipur Indonesia memecat 40 guru wanita secara sepihak dan tanpa kejelasan dan juga tanpa pesangon. Perundingan gagal, mediasi pun juga gagal. Maka 17 guru membawa harapan mereka ke meja hijau. Hasilnya gimana? PHI menangkap buruh dan perintahkan perusahaan membayar dengan kerugian sebesar 1,4 miliar rupiah. Wah, sebuah kemenangan. Mereka memberikan suatu harapan bahwa keadilan masih ada untuk mereka yang berani untuk diperjuangkan. Perusahaan mengajukan kasasi, tapi Mahkamah Agung menolak. Ini menjadi bukti kalau buruh itu tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena. Nah, masalah utamanya adalah komunikasi yang IPA. Bayangkan jika kamu berangkat kerja seperti biasa, lalu tiba-tiba dipanggil dan diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Nah, ketidakpastian inilah yang menyulut keresahan, karena tidak jelas dan juga nggak ada kesempatan untuk pembelaan. Kalau itu kayak sebenarnya dari awal ya sistem evaluasi yang terbuka dan juga ada komunikasi rutin soal target kerja dan ada ruang diskusi antara para pekerja dan atasan. Mungkin konflik ini bisa dicegah. Ini bukan hanya soal PHK, namun ini soal bagaimana sebuah perusahaan memperlakukan pekerjaannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas menyatakan bahwa hak pekerja dan hak PHK. Tapi dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang melanggar. Dan ironisnya, buruh sering tidak tahu bagaimana cara membela hak-hak mereka itu. Dan ini menjadi tantangan besar untuk kita semua. Perundingan bukan hanya ajang adu ego. Ini soal keberanian. Kenapa? Karena untuk didengar. Ketulusan mencari jalan tengah. Kalau semua ngotot, konflik gak akan pernah selesai. Kita butuh yang namanya kebijakan, karena adil berbasis kepentingan bersama. Nah, dalam kondisi kayak gini, suara buruh seringkali terpinggirkan. Padahal mereka cuma ingin didengar. Tapi kalau nggak ada ruang untuk bicara, akhirnya mereka turun ke jalan. Nah, demonstrasi ini jadi pilihan terakhir karena emang ada dialog sebelumnya. Nah, kita sarankan program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan buruh. Misalnya, pelatihan ulang untuk upgrade skill, bantuan penempatan kerja, dan juga pemberian kompensasi secara adil. Ini bukan cuma soal tanggung jawab sosial, tetapi ini soal strategi keberlanjutan. Peraturan dibuat bukan untuk dibaca saja, namun ditegakkan. Pengawasan harus diperkuat dan keberpihakan kepada yang lemah harus jadi fondasi dalam dunia kerja. Kami di sini untuk memastikan hal itu terdengar. Kami bukan mahasiswa yang hanya datang mendengarkan dosen berbicara, mengerjakan tugas, atau berorganisasi. Kami adalah bagian dari perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan dari generasi yang ingin memastikan buruh diperlakukan secara adil, sebaik-baiknya. Dan ini bukan hanya tugas pikir kita. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kepedulian yang sangat nyata. Ngerti kan? Dari konflik ini, kami memberikan solusi yang efektif agar kasus-kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Solusi yang pertama adalah komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur. Yang kedua, sistem manajemen yang inklusif dan adil. Dan yang ketiga, CSR yang aktif dan responsif. Dan yang terakhir, edukasi hukum yang masif dan berkelanjutan. Kami percaya disiplin kerja bukan hanya sekedar wacana, tetapi adalah suatu hal yang bisa diwujudkan. Dimulai dari ruang kelas hingga ruang sidang.